Selamat pagi, Opa Oma yang terkasih. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memperkenankan kita semua memasuki hari istimewa, yaitu tanggal kelahiran Pelkat PKLU GPIB Sebaut Bogor, 10 Agustus 2021, dalam suatu kebersamaan secara daring untuk mensyukuri dan mengingat rayakan ulang tahun yang ke-19. Oleh karenanya, dalam kesempatan berbahagia ini, mari kita dengarkan kata-kata sambutan dari pengurus. Saya persilahkan Wakil Ketua Pelkat PKLU GPIB Sebaut Bogor, Ibu Mardiati Rahmanu. Oma, Opa, para senior yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ibu Pendeta Marji Riri Hena Devana, Ibu Bapak Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Sebaut Bogor. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rasa sukacita yang dipenuhi syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mencipta Pelkat PKLU GPIB Sebaut Bogor pada tanggal 10 Agustus 2002, sehingga tepat pada hari ini berusia 19 tahun. Perkenankan kami mewakili segenap pengurus mengajak Oma, Opa, para senior untuk kembali mengucap syukur kepada Allah, Sang Pencipta yang begitu setia mendukung, memimpin, dan memberkati sehingga persekutuan ini terus dapat bertumbuh meski harus melintasi berbagai gelombang dan badai kehidupan. Semoga hal ini semakin meyakinkan kita semua bahwa segala sesuatu adalah hanya oleh karena anugerah-Nya. Mewakili pengurus dan segenap anggota Pelkat PKLU Bogor, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan dari hati kami yang tulus kepada 1. Ibu Pendeta Merkiri Hana Fana yang dengan sukacita dan penuh antusiasme akan mewartakan firman Tuhan kepada kami semua. Sungguh kami meyakini bahwa pewartaan firman yang akan Ibu sampaikan akan memberi semangat dan kekuatan sehingga kami terus dapat menjadi warga senior yang segar dan hijau meski tubuh semakin renta. 2. Kepada Bapak Ibu Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Sebaut Bogor, khususnya Ketua 3 yang selalu memperhatikan, mengarahkan, dan juga menolong sehingga kami semua masih dimampukan untuk terus menjalankan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian baik di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat, di mana kami semua menjalani ibadah aktual dari hari ke hari. 3. Kepada adik-adik tim multimedia yang begitu setia dan penuh sukacita melakukan pengarahan, perekaman, penyuntingan, gambar maupun suara, sampai penayangannya melalui kanal YouTube, sehingga mulai bulan April 2020 sampai saat ini, ibadah syukur bulanan Pelkat PKLU secara daring dapat terus terselenggara dengan baik. 4. Kepada Oma, Opa,
para senior yang baru pertama kali hadir maupun yang selalu setia mengikuti ibadah syukur bulanan untuk bersekutu dan memuliakan Allah yang agung dan kudus. Pandemi COVID-19 masih belum berlalu dan kita semua tidak bisa meramalkan, apalagi memastikan kapan pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Secara ilmiah telah diketahui bahwa virus sangat sulit dimusnahkan. Oleh karenanya, mari kita semua mulai belajar menyesuaikan diri dengan gaya hidup dalam kenormalan baru agar kita semua tetap sehat meskipun harus hidup berdampingan dengan virus corona. Oleh karena itu, mari kita semua melakukan anjuran pemerintah secara disiplin, baik dalam hal menerima vaksin maupun dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya mengajak warga senior untuk tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi dan memampukan sehingga kita semua tetap menjadi warga senior yang segar dan hijau, baik di tengah anak cucu maupun di tengah masyarakat. Selamat ulang tahun ke-19 Pelkat PKLU GPIB Bogor. Selamat bersukacita menikmati kasih dan rahmat Tuhan. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Semoga Allah yang Maha mendengar, menjawab doa dan harap kita, serta memenuhi hidup kita dengan berkat dan damai sejahtera. Terima kasih. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun pandemi COVID-19 dengan segala kegalauannya masih belum berlalu, bahkan ibadah ini pun masih kita lakukan secara daring. Namun hal tersebut bukan alasan bagi kita untuk tidak bersukacita dalam persekutuan yang bersyukur. Oleh karena itu, saya undang Opa Oma semua bangkit berdiri untuk mengawali ibadah syukur ini. Kita menyanyikan Mars Pelkat PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh.
Mari kita satukan hati dan pikiran kita yang bersyukur untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus dan agung dalam pujian. Kita kidungkan Gita Bakti 86, bait 1 dan 4. Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-19 PKLU Jemaat GPIB Zebaut Bogor dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Oma, Opa sekalian. Opa, Oma, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam Mazmur Pujian, terambil dari Mazmur 136, ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Masanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersama mari kita kidungkan Gita Bakti 246, Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan bersama persembahan pujian dari Pelkat PKLU GPIB Sebaut Bogor. Oma opa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam
pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan. Bagian Alkitab yang dibaca diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 46, ayatnya yang keempat. Sebelum kita baca firman, mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan memperkenankan kami berhimpun dalam ibadah syukur hari ulang tahun Persekutuan Kaum Lanjut Usia Jemaat GPIB Zebaut Bogor yang ke-19. Kami merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Karuniakanlah bagi kami hikmat-Mu, supaya firman yang kami baca kami mengerti, dan di dalamnya kami melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 46 ayat 4 yang berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-19 PKLU Jemaat GPIB Zebaut Bogor. Apa kabar Oma Opa? Semua yang ada di rumah. Saya berharap semua dalam keadaan tubuh yang sehat, sukacita, gembira, di tengah-tengah sukacita ulang tahun hari ini. Tema yang saya sampaikan dalam khotbah hari ini adalah PKLU GPIB tetap teguh berkarya. Nah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kita yang ada sampai saat ini, kira-kira hal-hal apa yang bagi Oma Opa akan membuat Oma Opa gembira atau bahagia? Hal-hal apa yang menurut Oma Opa bisa membuat Oma Opa bahagia atau gembira? Silakan masing-masing dari rumah boleh chat, ya, boleh tulis di chat atau boleh menyampaikan langsung saja. Ya, oke. Kalau kita memiliki keluarga yang rukun atau bahagia. Ya, yang kedua, kalau kita sedang menyambut kehadiran cucu-cucu yang manis, ya, kemudian sehat, jasmani dan rohani, itu juga membuat bahagia. Ada lagi, kalau kebutuhan pokok kita tercukupi, ada, itu bisa membuat kita gembira atau bahagia. Berikutnya, kita bisa terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan, kegiatan bersama. Walaupun untuk pandemi kita belum bisa keluar dari rumah, ya, masih di rumah masing-masing. Kemudian apa? Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kenal. Ya, dengan telepon, dengan video call, dengan Zoom, dengan banyak cara yang lain. Ya, mungkin masih banyak yang menyampaikan pendapat yang bisa membuat masing-masing kita gembira, masing-masing kita bahagia. Mungkin berbeda untuk satu orang, ya nggak sama satu dengan yang lain. Nah, berikutnya, apa yang membuat Oma Opa bisa sedih? Apa yang membuat Oma Opa bisa merasa sedih sekali dalam hidup ini? Apa? Ya, kurang perhatian dari anak-anak atau cucu-cucu. Bisa, betul. Yang lain lagi, lingkungan di mana kita hidup itu cekcok terus. Banyak bertengkar. Ya, itu bisa membuat kita sedih. Kemudian, kesehatan yang mulai menurun.
itu juga bisa membuat sedih. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, entah itu sahabat, teman, kenalan, ya, ataupun saudara kita, keluarga kita. Itu pasti membuat kita sedih. Ada lagi, terjadinya perubahan seperti pandemi ini, itu juga mungkin bisa membuat kita sedih. Nah, oma opa dan opa yang dikasihi Kristus banyak ya, banyak hal mungkin yang diucapkan yang membuat oma dan opa sedih. Kita bungkus dulu ya. Semua itu bisa membuat kita, tadi sudah menyebut bahagia, tapi juga bisa membuat kita sedih dalam hidup. Karena itu hari ini saya dan saudara-saudara dan oma opa sama-sama sedang diajak, sama-sama sedang diingatkan satu bagian bacaan Alkitab kita tadi. Yesaya pasalnya yang ke-46. Betul, ayatnya yang keempat. Kita sedang diingatkan dari satu ayat ini, sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu berarti dari dulu, dari masih kecil, dari masih remaja, dari masih muda, sampai masa tua, aku tetap dia. Ini proklamasi perhatian dan penjagaan Tuhan bagi orang-orang tua. Sampai masa tua, bahkan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Jadi bukan hanya melihat, bukan hanya dari jauh-jauh memperhatikan, tetapi juga menggendong kamu. Menggendong itu mengasumsikan bahwa kita tidak lagi mampu bergerak, kita tidak lagi mampu berjalan, dan karena itu Tuhanlah yang menggendong. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oma opa yang dikasihi Tuhan, teks ini mau menyapa oma opa di tengah-tengah syukur hari ulang tahun yang ke-19 bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan oma opa. Tuhan sudah melakukannya dan akan melakukannya lagi. Dan bahkan akan menanggung dan memikul serta menyelamatkan. Ini sebuah janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan oma opa, di tengah-tengah keadaan pandemi yang seperti ini. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, khususnya bagi oma dan opa. Karena itu oma opa salah satu ciri orang yang berusia lanjut adalah memang berkurangnya kekuatan fisik. Salah satu ciri. Walaupun ada banyak lansia yang masih sehat, ya, masih segar, masih beraktivitas, tapi banyak juga lansia yang fisiknya yang semula segar, yang semula sehat, yang semula kuat, itu mulai menurun. Ya, mulai lemah, mulai lamban, mulai kemudian sakit-sakitan dalam kehidupan. Nah, oma-oma dan yang diberkati Kristus, saat ini kita sedang diingatkan bahwa lemahnya kekuatan fisik oma opa para lansia tidak seharusnya diikuti dengan lemahnya kekuatan jiwa dan rohani oma opa. Lemahnya kekuatan fisik tidak kemudian paralel dengan lemahnya spiritualitas oma opa. Kekuatan rohani, kekuatan jiwa oma opa justru semakin meningkat walaupun secara fisik mungkin menurun. Oma opa punya waktu yang banyak untuk membaca Alkitab. Oma opa punya waktu yang banyak untuk berdoa bagi anak cucu, bagi teman, bagi sahabat, bagi jemaat, bagi anggota PKLU yang lain. Karena itu lemahnya kekuatan fisik tidak berjalan paralel dengan kekuatan jiwa, kekuatan rohani, kekuatan spiritualitas dari oma opa. Justru di usia yang lanjut ini semakin meningkat. Oma dan opa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus berkarya dalam hidup tidak mengenal batas usia. Ya, tidak mengenal, ya udah tua, saya nggak bisa bikin apa-apa. Karena bagi kaum lansia, kelemahan fisik justru dapat dijadikan peluang. Untuk apa? Untuk menemukan dan membangkitkan kekuatan batin dan daya kreasi yang ada dalam hidup oma opa. Kendati pun secara fisik kita terbatas, usia oma opa sudah lanjut, tapi hendaknya jiwanya tetap muda. Kekuatan dan potensi dalam diri seseorang justru bisa muncul
ketika ia memasuki masa lansia, semakin terasah. Banyak karya-karya besar, orang-orang besar di dunia ini, di Indonesia juga, yang justru lahir pada masa lansianya. Nah, karena itu oma opa yang dikasihi Kristus, lansia dapat tetap berkarya. Sekalipun di usia yang tidak lagi muda. Kita kenal Mother Teresa. Ya, sampai tua Mother Teresa dari Kalkuta itu terus berkarya. Usianya tidak muda saja dia berkarya. Albert Einstein misalnya. Ya, penemu, orang yang sangat ahli di bidang fisika. Saudara-saudara, dia adalah seorang yang terus berkarya sampai di masa tuanya. Saudara-saudara yang diberkati Kristus, kita juga mengenal siapa yang disebut sebagai tokoh-tokoh Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu adalah pelukis, ya, pelukis dari The Last Supper, perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Dia justru melahirkan karya-karya terbaiknya di usianya yang sudah tua. Gesang kenal ya, maksudnya pernah mendengar namanya? Ya, dia adalah pencipta lagu Bengawan Solo. Dia justru melahirkan karya-karya terbaik dalam hidupnya juga di usia tua. Selama Tuhan belum melarang, kata mereka, mereka tidak akan pernah berhenti berkarya. Mereka terus berkarya dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, dalam konteks Alkitab, misalnya kita juga mengenal, saudara-saudara, Allah memakai lansia untuk menyatakan kehendaknya dan melakukan tugas-tugas khusus. Siapa? Musa. Di usianya yang tidak lagi muda, Tuhan panggil dia. Tuhan pakai dia untuk menyatakan kebaikan Tuhan, berjalan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Bukan orang muda, tapi ketika ia juga sudah menjadi tua, ia terus dipakai oleh Tuhan. Abraham pada usia 75 tahun dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tempat yang tidak ia ketahui. Ia berangkat di usianya yang ke-75 tahun. Saudara-saudara, Yosua usia 70 tahun. Yosua, dia dipilih juga oleh Allah untuk menggantikan Musa, memimpin Israel merebut tanah Kanaan. Saudara-saudara, yang lain Elia, Nabi Elia, menjelang akhir hidupnya, sudah mau meninggal dunia di masa tua, dia diutus oleh Allah untuk menegur Raja Ahab. Menegur Raja Ahab. Nah, saudara-saudara, ini karya-karya terbesar yang dilahirkan justru oleh orang-orang yang tidak lagi muda. Orang-orang yang terus melakukan karya-karya kebaikan yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka bahkan sampai mereka sudah berusia tua. Karena itu para lansia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir atas kelemahan fisik. Sebagai akibat dari proses penuaan. Biarkan saja perubahan fisik itu bisa berlangsung pada diri siapapun. Yang dulu kita fisiknya kuat, yang dulu tidak ada keriput dan sekarang menjadi keriput, semua akan mengalami itu. Tapi yang terpenting bagi saudara dan saya adalah itu tidak membuat kita menjadi lemah dan membuat halangan bagi kita untuk berbuat sesuatu dalam hidup ini. Bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap lansia masih punya kesempatan dan potensi untuk berkarya. Apalagi hari ini kita sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-19 PKLU Jemaat Sebaut. Sebelum pandemi, bahkan sampai pandemi ini berlangsung, tetap terus melakukan karya-karya kebaikan. Pelayanan tidak terhenti hanya karena pandemi. Para pengurus tetap bisa mengontak anggota PKLU, menanyakan kabar mereka, bagaimana situasi mereka. Kegiatan-kegiatan bisa berlangsung, ibadah-ibadah bulanan tetap berlanjut, menyatukan seluruh PKLU yang ada dari rumah masing-masing. Bahkan secara personal, pribadi, lepas pribadi, oma opa tetap berkarya dari rumah untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Untuk melakukan banyak tugas yang baik dari rumah tangga masing-masing. Ibu bapak, oma opa yang diberkati Kristus. Karena itu hari ini kita sedang diingatkan
Jangan takut, jangan khawatir. Ada banyak situasi yang mungkin saja orang mengatakan, pendeta, tapi saya jadi takut, saya gentar. Pandemi ini kok nggak selesai-selesai. Ingat, dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7, itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan. Ketika sudah menyerahkan, jangan digandolin. Ketika sudah menyerahkan, pasrahkan itu pada Tuhan. Bagian kita lakukan, tetap berkarya, tetap melayani, tetap sehat, tetap sukacita. Tapi bagian Tuhan, kita sudah menyerahkannya dalam doa dan pengharapan kita. Jangan kita gandolin, jangan kita pegangin terus, jangan kita pikirin. Kan sudah dibawa, sudah diserahkan pada Tuhan dalam doa. Dan dia dalam teks Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu katakan, akan memelihara kamu. Kata memelihara ini tidak cuma lur-lur dari jauh. Memelihara itu berarti menolong, menjaga, melindungi, memproteksi, mencukupkan, memberkati, menjauhkan dari segala ancaman. Itu arti kata memelihara. Dan karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran justru akan menurunkan imun kita. Semangat terus untuk menghadapi hidup. Apalagi hari ini kita bersukacita dan bersyukur karena 19 tahun PKLU di Zebaut ini Tuhan pakai. Dan ada banyak karya kebaikan yang sudah dikerjakan oleh para pengurus di waktu yang lalu maupun para pengurus di saat ini. Ada banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh anggota-anggota lansia, mulai dari dalam rumah tangganya, tapi juga di tengah-tengah hidup bersama dalam persekutuan dan masyarakat. Karena itu, jika kita mau mengembangkan potensi, titipan, talenta yang Tuhan beri, Tuhan pasti menolong. Karena itu, kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita, aduh saya kayaknya sudah nggak berguna. Semua lansia tetap berguna. Tidak ada yang bisa mengatakan, aduh kayaknya saya ini sudah nggak ada artinya bagi orang lain, bagi anak-anak saya, bagi cucu-cucu saya. Oma opa berguna bagi banyak orang, bagi keluarga, juga bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Setiap orang berguna bagi sesamanya, terlebih bagi Tuhan. Karena itu mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Teks yang menjadi dasar firman tadi, Yesaya 46 ayat 4, menjanjikan itu. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan. Karena itu di hari ulang tahun yang ke-19 ini, semua diingatkan. Kembali berjalan pada jalan Tuhan. PKLU Zebaut Bogor tetap teguh. PKLU Zebaut Bogor tetap bersaksi menjadi alat kebaikan Tuhan. Tuhan yang menitipkan usia yang panjang sampai dengan saat ini punya rencana dalam hidup Oma Opa. Tuhan yang menitipkan usia yang panjang itu memberikan Oma Opa kekuatan untuk menjadi alat berkat sampai kapanpun dalam hidup ini bagi setiap orang yang Tuhan titipkan di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Selamat hari ulang tahun seluruh PKLU Jemaat GPIB Zebaut Bogor. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah
Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan dalam rangkaian syukur dan sukacita di hari ulang tahun ini, mari kita berdoa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar mengerti firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup para lansia Jemaat GPIBZ Baut Bogor yang merayakan ulang tahun yang ke-19. Terima kasih Tuhan bahwa di hari-hari hidup orang-orang tua kami, kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti. Kami terus memohon penjagaan, perlindungan, bahkan gendongan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami menyerahkan Tuhan saat ini di tengah-tengah seluruh keberadaan orang-orang tua kami. Berikanlah kesehatan yang terbaik, berikanlah kekuatan, sukacita di tengah-tengah hari-hari hidup yang ditempuh. Kami menyerahkan Tuhan, pengurus PKLU Jemaat GPIBZ Baut Bogor, berkatilah Tuhan, sehingga karya-karya kebaikan dalam pelayanan di tengah persekutuan dan kesaksian terus berlangsung, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan jaga hamba-hambamu, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga karya-karya baik itu boleh menjangkau banyak orang. Banyak oma, opa di tengah jemaat ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit, kami memohon Tuhan menyembuhkan dan menguatkan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang terpapar COVID-19, kami memohon Tuhan menjamah dan memulihkan. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan menjangkau semua orang yang sedang lemah tubuh dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak, cucu-cucu dari PKLU Jemaat GPIBZ Baut Bogor dimanapun mereka berada. Kami memohon berkat dan pertolongan Tuhan atas mereka semua. Sehingga Tuhan, setiap orang-orang tua yang terus membawa doa-doa mereka bagi anak cucunya, boleh melihat bahwa Tuhan merawat dan menjagai anak cucu mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati dan menolong gereja Tuhan di berbagai tempat. Jemaat GPIBZ Baut Bogor, para diaken, penatua dan pendeta, unit-unit misioner khususnya Tuhan PKLU di jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini sudah berada di tengah-tengah keberadaan hidupnya sebagai janda, sebagai duda, sebagai anak-anak yatim, anak-anak piatu. Ya Tuhan, peliharalah kehidupan mereka, biarlah Tuhan mendampingi dan meneguhkan mereka melewati masa-masa yang ada sekarang ini, sehingga mereka tetap teguh menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kesendirian orang-orang tua yang berusia lanjut, yakinkan mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan ada dalam perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau minta, ada banyak doa yang orang-orang tua kami, oma dan opa ini panjatkan di hadapan Tuhan. Sendengkan telinga kasih sayang Tuhan untuk doa-doa pribadi dan keluarga yang dinaikkan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami menaikkannya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
pengucapan syukur. Oma, opa yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati oma, opa, dan persembahan yang oma, opa berikan. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Gita Bakti 87 ayat pertama dan kedua. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, padamu aku dikucurkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Doa syukur. Oma, opa yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam sukacita kami mengucap syukur atas ulang tahun Pelkat PKLU GPIB Jebaut yang ke-19. Kami telah mengumpulkan ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat dalam pelayanan kasih bagi sesama maupun bagi pembangunan tubuh Kristus. Kiranya Engkau juga merahmati kami, agar damai sejahtera-Mu senantiasa mengisi kehidupan masa tua kami. Amin. Warta PKLU. Atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marji Ririhene Devwana yang telah mewartakan firman Tuhan bagi Opa, Oma, PKLU. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan pelayanan Ibu serta keluarga. Kepada Bapak Julius Rumpak yang telah menjadi saksi sejarah berdirinya Pelkat PKLU GPIB Jebaut, yang dengan penuh semangat akan menyampaikan pesan-pesannya bagi kami semua.
Bapa adalah bukti kasih setia Tuhan dalam memelihara umatnya, sehingga di usia 92 tahun, Bapa masih tetap segar dan hijau. Kepada Bapak Penatua Christian Ruhupati yang akan menyampaikan sambutan, semoga Tuhan selalu memampukan Bapak dan seluruh anggota PHMJ untuk dapat terus menjalankan tugas dalam kebenaran dan kebaikan. Kepada tim multimedia yang sudah berjerih lelah menyiapkan segala sesuatunya, sehingga ibadah syukur secara virtual untuk Opa, Oma hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Opa, Oma yang sudah mengikuti ibadah syukur PKLU hari ini dari rumah masing-masing. Kepada Bapak, Ibu yang terlibat dalam pelayanan ibadah syukur PKLU pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Opa, Oma yang belum bergabung di Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jebaut untuk dapat bergabung dan mendaftarkan diri melalui Ibu Loce Dabung. Kami juga berharap Opa, Oma menjaga kesehatan, terus melakukan protokol kesehatan. Tidak usah keluar rumah bila tidak penting sekali. Selamat menyambut dan mensyukuri ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat bersukacita mensyukuri ulang tahun ke-19 PKLU Jebaut. Tetap segar, tetap teguh, dan selalu hijau di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Salam sehat sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Hari ulang tahun ke-19 Pelkat PKLU Jebaut Bogor. Atas prakarsa Pendeta Nyonya Caroline Hale Montolalu dan almarhum Penatua FC Mailoa, telah diadakan kebaktian pertama kaum lanjut usia pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada kebaktian Juli tahun 2021, almarhum Penatua FC Mailoa meminta saya menjadi formatur pengurus. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2002 saya umumkan dan susunan itu diterima dengan aklamasi oleh anggota. Pada waktu itu diumumkan bahwa telah didirikan unit pelayanan lanjut usia. Pada waktu menyusun peraturan pelaksanaan Majelis Jemaat tahun 2004, saya ganti nama itu dengan Persekutuan Lanjut Usia. PPMJ itu disetujui oleh Majelis Sinode GPIB. Pada waktu
sidang umum GPIB di Denpasar diusulkan agar didirikan persekutuan kaum lanjut usia. Kami langsung memakai nama itu, Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Selanjutnya, susunan pengurus yang saya usulkan itu, kami berfungsi sampai Maret 2013. Dalam serah terima jabatan waktu itu ditunjuk pengurus baru dengan Ketua Dr. Randus Ishak Kapu. Mereka bertugas untuk periode 2 kali 2,5 tahun. Selanjutnya mereka diganti lagi oleh pengurus baru, Ketua Bapak M.R. Marpaung. Mereka juga sedang menjalani masa 2 kali 2,5 tahun. Semoga pada tahun 2002 Agustus 10 kita boleh memperingati hari ulang tahun ke-20 Persekutuan Kaum Lanjut Usia Bogor. Yesi Rumpak, anggota GPIB Bogor sejak 4 Agustus tahun 1952. Salam. Shalom, Oma dan Opa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa yang ada di rumah tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap sehat, tetap setia, tetap kuat, dan juga tetap semangat dalam melayani Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua 3 PAMJ mengajak kita semua untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Karena di bulan ini, bulan Agustus tahun 2021, Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Sebat Bogor telah genap berusia 19 tahun. Itu tanda bahwa kebaikan, kasih, dan setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita berjemaat. Secara khusus dalam kehidupan dan pelayanan Oma dan Opa. Karena Tuhan tidak hanya sekedar memulai persekutuan ini bersama-sama dengan Oma dan Opa, tetapi Tuhan juga merawat persekutuan ini sampai di hari ini hingga di tahun-tahun mendatang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mau berterima kasih kepada Oma dan Opa yang tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Oma dan Opa dengan semangat dan kesetiaannya, dengan inovasi-inovasinya, telah menjadi inspirasi dan motivasi kami untuk melakukan karya dan layan ini. Untuk itu, Oma dan Opa, akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Sebat Bogor. Tetaplah menjadi inspirasi, tetaplah mendoakan kami, dan juga tetaplah menguatkan kami, tetaplah menasihati kami dalam karya layan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali melakukan aktivitas kita dengan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap menggendong kita, menggendong Oma dan Opa di sepanjang hidup di dunia ini. Karena itu jangan gentar dan takut, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ajar kami melakukan
dalam tiap hal. Utus kami Juru Selamat, jadi saksimu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Oma Opa, marilah arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dirgahayu berkat PKLU Bogor.